Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Dengan limpahan rahmatnya pada hari ini kita bersua kembali, walaupun melalui video virtual ini, untuk kajian kita kaitannya dengan sejarah pendidikan Islam. Namun pada kesempatan ini yang saya akan sampaikan adalah topik-topik bahasan kita kaitannya dengan sejarah pendidikan Islam, mulai dari sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, bahkan pendidikan Islam di Indonesia. Berbicara tentang sejarah, ya, kita berbicara tentang waktu, kita berbicara tentang peristiwa, dan kita berbicara tentang pelaku dari peristiwa itu. Juga kita berbicara tentang masa lampau. Berarti kalau sejarah pendidikan Islam, sedikit banyaknya kita akan berbicara bagaimana pendidikan Islam sejak masa lampau, mulai dari masa pembinaan, pertumbuhan, perkembangan, kemunduran, bahkan masa kebangkitan atau pembaharuan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kita harus pahami bahwa berbicara sejarah pendidikan Islam, kita akan tidak mengkaji bagaimana sejarah peradaban Islam, kita tidak akan mengkaji bagaimana pergolakan politik dalam percaturan kekuasaan di dalam dunia Islam, yang mana kita ketahui kalau hal itu ada peperangan, kita tidak mengkaji kaitannya dengan peperangan. Ada pertumpahan darah, kita tidak akan mengkaji kaitannya dengan pertumpahan darah. Nah, capaian pembelajaran yang kita ingin harapkan adalah mahasiswa mampu menganalisis, mengevaluasi pendidikan Islam sejak zaman Rasulullah sampai masa pembaharuan, serta bagaimana pendidikan Islam di Indonesia dari aspek konten, strategi, tujuan, dan evaluasi. Ini berarti bahwa fokus kita kepada faktor-faktor determinan pendidikan, yaitu pendidik. Ya, kita akan melihat bagaimana perjuangan para pendidik dari pendidikan Islam. Ya, kita akan melihat dari aspek peserta didik, siapa saja yang menjadi peserta didiknya. Kita akan melihat dari aspek apa yang menjadi tujuan pendidikannya, apa yang menjadi alat pendidikannya. Di situ ada strategi, ada metode, dan bagaimana lingkungan pendidikannya. Ya, di situ ada lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Jadi mulai dari sejak zaman Rasulullah. Inilah yang kita akan bahas. Nah, sehingga ya, tujuan yang saya katakan tadi, tujuan pembelajaran itu mahasiswa mampu menganalisisnya. Ya, menganalisis maksudnya di sini, bisa melihat bagaimana pendidikan pada masa lalu dan bagaimana pendidikan pada masa sekarang. Nah, itu dari aspek kontennya. Dulu kok bisa maju? Kok sekarang pendidikan Islam itu sepertinya belum mampu untuk memberi kontribusi besar dalam perkembangan iptek. Ya, di sini kita akan menganalisis ada apa. Kita bisa mengevaluasi pendidikan. Ya, pendidikan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman kita bisa melihatnya, dan di situ kita bisa mengevaluasinya. Nah, makanya untuk pembelajaran kita ini, topik-topik yang kita akan bahas, ya, jadi topik yang kita bahas yaitu pertama adalah pendidikan Islam masa Rasulullah. Nah, ini adalah fase pembinaan, karena yang menjadi pendidik utama adalah Rasulullah sendiri, dan kitab atau buku ajar yang paling utama adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, di dalam fase ini ya, kita bisa melihat membagi lagi fase ini ke dalam dua, yaitu ada fase Mekah dan ada fase Madinah. Fase Mekah ini selama 13 tahun Rasulullah SAW berjuang untuk bagaimana menegakkan pendidikan di tanah Mekah, karena Islam turun di Mekah. Di sini materi utamanya adalah masalah ketauhidan. Setelah beliau berpindah ke Madinah, di sini mulai ada perkembangan pendidikan Islam, kemudian materinya juga mulai dikembangkan. Di situ sudah mulai diajarkan sosial politik, karena di Madinah itu Rasulullah diterima dan diangkat menjadi pemimpin oleh suku-suku yang ada di Madinah, menjadi pemersatu. Maka di situ harus diajarkan juga bagaimana berinteraksi antara satu dengan yang lain, antara sesama
yang beragama, dari suku yang berbeda, dan bahkan antara umat-umat yang tidak seagama. Ada dari Yahudi, ada dari Nasrani. Itu Rasulullah diajarkan. Nah, di sini kita juga bisa melihat bagaimana Rasulullah melakukan proses pendidikan itu. Ya, dari aspek metodenya, dari aspek materi apa yang diajarkan. Siapa-siapa pendidik selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana Rasulullah mengevaluasi. Ya, jadi mengevaluasi pendidikan atau target-target capaian dari proses pendidikan yang dilakukan. Itu masa pembinaan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pembinaan pendidikan Islam selama 23 tahun. Nah, setelah Rasulullah wafat, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini, itu bukan lagi masuk kategori masa pembinaan, tapi masa pertumbuhan. Ya, di masa pertumbuhan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, di masa pertumbuhan ini kita bisa melihat bagaimana karakteristik pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar. Ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, setelah Umar bin Khattab dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, dan setelah Utsman bin Affan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian estafet kepemimpinan dari aspek politik diambil alih oleh Bani Umayyah. Kita tidak berbicara bagaimana proses pengambil alihan itu. Kita tidak berbicara bagaimana karakter politik pada saat Bani Umayyah berkuasa. Yang kita bahas adalah bagaimana pendidikan Islam itu mengalami pertumbuhan pada masa Bani Umayyah. Ya, perlu para mahasiswa pahami bahwa masa atau fase pertumbuhan itu bisa kita melihat dari dua, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin dan masa Bani Umayyah. Nah, di masa pertumbuhan ini pendidikan Islam mengalami perkembangan, khususnya pada saat Bani Umayyah dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini di situ fase perkembangan, di situ sudah ada pergerakan penterjemahan. Nah, karena Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang khalifah juga yang cinta akan ilmu pengetahuan. Nah, nanti kita akan bahas kaji lebih mendalam lagi. Nah, selanjutnya setelah masa Bani Umayyah ini dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah. Nah, di masa Bani Abbasiyah ini perkembangan pendidikan Islam jadi bukan lagi pertumbuhan, tapi sudah masuk fase perkembangan. Kenapa? Karena di masa Bani Abbasiyah ini pendidikan Islam sudah mencapai puncak kejayaannya. Ya, harus dipahami kalau kita melihat dari aspek durasi kekuasaan, masih masa Bani Abbasiyah ini paling lama berkuasa, sekitar 5 abad. Tapi harus juga dipahami bahwa karakteristik kehalifaan Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah itu berbeda. Pada Bani Umayyah itu lebih kepada sistem kekeluargaan, kekerabatan yang paling kuat. Pada masa dinasti Abbasiyah enggak. Ya, sehingga ada lagi fase-fase masa Bani Abbasiyah kalau kaitannya dengan peradaban. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana pertumbuhan pendidikan Islam Bani Abbasiyah. Nah, di masa Bani Abbasiyah ini di sini puncak kejayaan pendidikan Islam. Khususnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Al-Ma'mun. Nah, nanti kita akan kaji. Nah, di masa Bani Abbasiyah ini pula juga karena menjadi puncak, di situ banyak muncul. Ada lembaga-lembaga pendidikan muncul. Ya, mulai dari pendidikan terendah sampai pendidikan tertinggi. Sehingga kita bisa melihat juga bagaimana kiprah dari Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir. Karena Universitas Al-Azhar ini itu didirikan salah satu dinasti yang ada pada wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, yaitu dinasti Fatimiyah yang mendirikan Universitas Al-Azhar. Dan sampai sekarang kan kita tahu eksis, bahkan banyak dosen-dosen di perguruan tinggi keagamaan Islam itu alumni Al-Azhar. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat bagaimana Madrasah Nizamiyah. Ya, Madrasah Nizamiyah ini adalah salah satu madrasah yang menjadi model, jadi role model untuk sekolah modern, karena manajemen pengelolaannya itu sudah seperti bagaimana pengelolaan sekolah yang ada sekarang. Harus Anda pahami bahwa lebih dulu Madrasah Nizamiyah itu ada, baru ada sekolah-sekolah di barat. Jangan sampai Anda balik. Nah, jangan sampai Anda balik Nizamiyah yang berguru pada barat. Itu bukan, tapi barat yang berguru pada dunia Islam, kaitannya dengan pengembangan pendidikan.
Jadi ini kita akan melihat, dan selain itu karena di masa perkembangan ini berkembang banyak ilmu-ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu-ilmu nakliyah atau ilmu-ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu akliyah, ilmu akal, ilmu yang lahir dari proses berpikir, ya, yang menggunakan metode berpikir, analisis, yang menggunakan metode ilmiah. Itu lahir beberapa ilmu. Nah, ini yang kita melihat, siapa sih tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang melahirkan ilmu-ilmu yang kita kategorikan ilmu umum, dan apa karya-karyanya. Ini juga berada pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Ini jadi sekitar 500 tahun Abbasiyah itu berkuasa sampai 1250-an. Nah, pada masa itu kemudian Bani Abbasiyah mengalami kemunduran, kemudian pendidikan juga Islam juga mengalami kemunduran. Ini ditandai pada saat Baghdad dihancur leburkan oleh Hulagukan, ya, pasukan dari Mongol yang menghancurkan. Setelah hancur, semua sumber-sumber ilmu, buku-bukunya dibakar, perpustakaannya dihancurkan. Nah, disinilah mulai pendidikan Islam mengalami kemunduran, dan itu terjadi sekitar 8 abad. Nanti tahun 1700-an, 1798 itu mulai bangkit kembali. Nah, itu diawali di Mesir pada saat Mesir dikuasai oleh atau diduduki oleh Napoleon Bonaparte. Itu mulai bangkit kembali. Sudah muncul tokoh-tokoh pembaharu pendidikan Islam. Nah, itu perjalanannya. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia? Nah, kita bisa melihat bagaimana pendidikan Islam di Indonesia yang kita akan kaji, ya, lembaga-lembaga pendidikan yang ada, khususnya pesantren dan madrasah. Bagaimana pesantren dan madrasah ini memberi peran dalam pengembangan pendidikan Islam secara khusus di Indonesia. Nah, selain itu juga kita akan kaji tentang pendidikan Islam dalam kurikulum pendidikan nasional, karena selama ini kan menjadi keluhan, kok pendidikan agama sangat sedikit jamnya. Ya, kalau kita analisis, kita evaluasi dari aspek itu memang kelihatan sedikit. Tapi seharusnya pada saat lembaga pendidikan itu yang mengajar adalah orang-orang yang beragama Islam, seharusnya ada integrasi keilmuan. Mengajar bahasa Indonesia, materinya kaitannya dengan penguatan keimanan, bacaan-bacaan yang diberikan adalah bacaan-bacaan yang kaitannya dengan ajaran agama. Mengajar IPA yang dikaji bukan secara murni IPA itu sendiri, tapi bagaimana mempelajari alam, mempelajari biologi, itu dikaitkan dengan bagaimana Allah ada keterlibatan di situ. Itu kan sebenarnya mengintegrasikan ilmu. Nah, ini analisa kita bisa sampai ke situ, sehingga kita tidak mengatakan bahwa oh ternyata agama itu sedikit waktunya, tapi setelah kita kaji, oh ternyata bisa, karena agama itu terintegrasi di semua ilmu-ilmu yang ada. Ini jadi kita akan melihat. Nah, tugas yang terakhir yang kita akan berikan atau akan saya berikan pada kesempatan perkuliahan ini adalah Anda harus meneliti. Apa yang harus diteliti? Ya, yang harus Anda teliti adalah bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di sekitar Anda. Apakah ada di desa Anda, atau di kecamatan Anda, atau di kabupaten Anda. Itu yang paling ya kita bisa teliti. Ya, lihat bagaimana proses perkembangannya, siapa tokoh-tokohnya, apa materi ajarnya. Itu tadi, pendidiknya, peserta didiknya, tujuan pendidikannya, alat pendidikannya, kemudian lingkungan pendidikannya. Itu yang akan Anda akan teliti, walaupun tidak seperti penelitian yang lazim. Ya, mungkin hanya Anda melakukan wawancara untuk mencari tahu tokoh-tokoh pendidik yang ada di situ, kemudian Anda mencari informasi bagaimana sejarah awal berdirinya, siapa saja tokoh-tokoh yang ada, dan bagaimana masyarakat menerima lembaga itu. Itu akan menjadi tugas akhir Anda di dalam proses pembelajaran ini. Nah, saya kira inilah yang saya sampaikan pada pertemuan kita yang membahas kaitannya topik-topik sejarah pendidikan Islam selama 1 semester. Mudah-mudahan ya kita semua dilindungi Allah
sehingga kita tetap melakukan proses pembelajaran walaupun secara virtual. Dan harapan saya Anda tetap harus semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita lawan COVID-19 bukan dengan tidur-tiduran, tetapi kita lawan COVID-19 dengan senantiasa beraktivitas. Kita akan katakan kepada virus itu bahwa walaupun Anda mengancam, namun kami tetap eksis untuk melakukan aktivitas dengan cara sesuai dengan apa yang kita pikirkan untuk Anda tidak bisa menyerang kami secara masif. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya silahkan, kita akan berdiskusi melalui media Adlin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.